Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu mengucapkan dua susunan kata-kata mulia ini, yaitu Alhamdulillah. Karena kedua susunan kata ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai kalimat bersyukur atau berterima kasih. Dimulai dari miliaran sperma yang telah Allah izinkan dituangkan dari ayah kita semuanya. Lalu kitalah yang terpilih lahir di muka bumi ini dengan segala macam fasilitasnya. Apakah itu yang ada di tubuh kita sendiri, dari mata bisa digunakan untuk melihat, telinga mendengar, lidah dan bibir untuk mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam sistem yang luar biasa dalam tubuh kita, dari sistem pencernaan, kemudian pertahanan, dan segala macam hal. Kemudian juga di luar kita, atau tubuh kita ini cukup banyak. Adanya kedua orang tua yang merawat kita dari kecil, adanya udara, oksigen yang bisa dihirup sehingga bisa membuat kita hidup, air, api, tanah, dan segala macam hal. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan buat kita, termasuk menciptakan diri kita sendiri untuk mengabdi kepadanya. Kembali kami ingatkan surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, akad yang paling dasar sekali. Kenapa kita semua ada di muka bumi ini? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah SWT, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali murni hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan, saudaraku seiman, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk majelis ilmu, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan semua perintah-perintah kebaikan dalam agama. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Dan juga tentunya perintah ini dipelajari untuk dikerjakan, sementara larangan itu dipelajari untuk dijauhi. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk bersyukurnya seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia kembali kepada tujuan utama dia diciptakan. Dia menggunakan semua fasilitas ini di atas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur alhamdulillah, termasuk pada siang ini kita berkumpul semuanya untuk menjalankan salah satu tujuan kita diciptakan. Selain salat duhur tadi berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita juga hadir dalam majelis ilmu untuk mempelajari apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Semoga Allah ikhlaskan niat dan jadikan ini sebagai tambahan amal soleh kita yang memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik suri tauladan, dan juga orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan seluruh risalah langit ditutup dengan diutusnya manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya sekali akan dibalas dengan 10 salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah sosok muslim yang setelah memuji Allah alhamdulillah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bedah kita yang biasa kita bedah tentunya, seingat saya sebulan sekali ada, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafizahullah, dengan judul terjemahan kunci sukses di alam kubur. Dan sering kami ingatkan untuk diri kami dulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang memang adanya kehidupan di alam kubur itu. Kalau kita lewat di kuburan-kuburan yang sering kita lewati, dari rumah kita menuju ke aktivitas kita dalam keseharian, apakah ke sekolah, ke kantor, ke lembaga-lembaga, ke pasar, apa saja tujuan kita, maka biasanya tidak asing kita melewati kuburan-kuburan tersebut. Orang cerdas adalah orang yang melihat gundukan tanah itu dengan batu nisan, ada sosok manusia di dalamnya yang sama seperti kita sebelumnya. Mereka juga lahir dari rahim seorang wanita, melalui proses bayi, anak-anak, kemudian seperti umumnya anak-anak berharap untuk bisa bermain, makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan segala macam, tinggal dipandu oleh orang tuanya. Setelah itu kemudian mulai remaja, punya angan-angan ingin berumah tangga, ingin punya income, sampai akhirnya berumah tangga, berubah statusnya dari bujang, gadis menjadi, tentunya dari pejaka dan gadis menjadi suami ataupun istri. Kemudian beronjak lagi ke status selanjutnya ayah dan
ibu dan akhirnya berubah status menjadi kakek dan nenek, ujungnya adalah meninggal dunia. Semua ini proses sama. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kalian tidak akan pernah temukan dalam sistem yang sudah Allah buat itu perubahan-perubahan. Oleh karena itu kita ambil pelajaran. Bagaimana baginda Nabi SAW selalu mencontohkan kepada kita dan memerintahkan kita sebagai umatnya agar sering menziarahi kubur, melihat kuburan tersebut agar kita ambil pelajaran, ibrah, bahwasanya kita pun akan seperti mereka. Jangan penyesalan-penyesalan yang terjadi pada mayit-mayit yang ada di kuburan itu terulang juga pada kita nanti penyesalannya karena kurangnya amal saleh atau menganggap remeh, tidak sibuk mengisi waktu-waktu dia selama di dunia ini dengan apa yang telah Allah ciptakan dia, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah, dan malah sebaliknya sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah yang sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Maka jangan sampai kita tidak ambil pelajaran. Di kuburan itu dijelaskan oleh Nabi SAW hanya dua keadaannya. Menjadi taman dari taman surga karena keimanan dan amal soleh. Dan itu akan membawa kepada kebahagiaan abadi sampai ke surga nanti. Karena Uthman bin Affan mengatakan ini adalah awal alam akhirat. Kuburan maksudnya. Siapa yang selamat darinya, dia pasti akan selamat setelahnya. Dan kalau dia celaka di kuburan, menjadi lubang dari lubang neraka, maka kedepannya pun sangat dekat dengan kecelakaan. Masuk ke dalam neraka jahanam, apalagi kalau meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, mereka akan kekal di penyesalan abadi. Sudah pernah kita jelaskan dan saya berharap ulang-ulangi mentadabburi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Selalu baca dan ulang-ulangi, baca terjemahannya, baca ayatnya, kalau perlu baca tafsirnya. Tinggal searching di Google tafsir Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Jadi Bapak Ibu akan melihat dan membaca bagaimana Allah memberikan bocoran kepada kita penyesalan-penyesalan yang terjadi dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, munafik, musyrik, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menyesal, mereka menangis, mereka menyesal di akhirat di neraka sana tapi tidak ada manfaat bagi mereka dalam penyesalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang agung. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi bagi hamba-hambanya yang patuh, mau tunduk dan melaksanakan perintah. Sementara sisi yang lain Allah itu Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksaannya bagi para pembangkang. Kita nggak boleh Bapak Ibu sekalian terus menerus berpegang pada sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih sementara kita maksiat. Ini kurang tepat. Karena kalau orang selalu mengatakan, tidak apa-apalah saya berzina, tidak apa-apalah saya riba, tidak apa-apalah saya berbohong, tidak apa-apalah saya tidak sholat. Toh Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sehingga dia terlalaikan terus dari ketaatan dan selalu lalai dan selalu semangat dalam mengerjakan kemaksiatan. Padahal sebenarnya yang tepat bagi orang yang lalai dan suka buat maksiat adalah sifat Allah yang lain. Yaitu Allah Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksaannya. Jadi Ghafurur Rahim itu bagi orang yang patuh. Jadi yang tepat adalah kalau kita mulai terjerumus dalam dosa, kemaksiatan yang bisa mendatangkan nanti konsekuensi hukuman di dunia, di kuburan dan di neraka nanti, seseorang harus berpegang pada sifat Allah Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksanya. Supaya dia tidak berani lagi mengulang-ulangi perbuatan dosa tersebut. Karena semua dosa atau maksiat akan memiliki konsekuensi hukuman. Nah ini gambaran tentang masalah adanya memang kuburan tersebut. Dan sudah sering kita ingatkan di setiap kali kita mulai kajian, hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari, kuburan memang jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Bagaimana Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, sementara keduanya disiksa bukan hal yang mereka anggap besar. Tapi ketahuilah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Yang menandakan memang ada siksa di kubur tersebut. Ada kehidupan di sana. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Bukhari, kuburan itu akan dilapangkan bagi orang beriman seluas pandangan matanya. Dan bagi orang kafir akan menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya bersatu. Nah ini semua hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya juga Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau minta kepada sahabat untuk mengambil pelapa kurma, lalu beliau belah dua,
Lalu beliau tancapin di dua kuburan tersebut seraya beliau bersabda mengatakan bahwasanya semoga saja siksa keduanya diringankan di kuburan selama pohon ini atau benda ini belum kering. Selama kedua pelapa kurma ini belum kering. Tapi ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya tidak ada satupun sahabat yang mengambil pelapa kurma lalu menancapkan di kuburan kerabat yang sudah meninggal. Karena mereka tahu ini khusus untuk Nabi SAW. Ini sekaligus kita ingatkan, karena saya pernah temukan ada beberapa dai kita menyampaikan kalau bolehnya ya, menancapkan pohon ataupun bunga-bungaan di kuburan dengan berharap itu bisa menjadi pengampunan atau peringanan siksa bagi orang yang di kuburan. Padahal sebenarnya ini khusus untuk Nabi SAW. Makanya tidak ada sahabat yang melakukan itu karena mereka tahu mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini khusus untuk Nabi SAW. Dan sekian banyak tentunya dalil berhubungan dengan masalah adanya kehidupan di kuburan. Maka sebelum datang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum penyesalan datang, maka selamatkan diri kita, karena hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sibuklah detik demi detik, waktu demi waktu yang Allah berikan yang sangat terbatas ini, karena pasti akan ada ajal atau batas akhirnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Selalu kerjakan dari ketaatan yang wajib, kewajiban kepada kewajiban yang lain, atau sunnah kepada sunnah yang lain, atau sunnah ke wajib atau wajib ke sunnah. Sibuk saja dari situ, ya. Dan jangan pernah mengiyakan godaan syaitan. Toh kamu tadi sudah hadir di majelis ilmu, sekarang rehat, saatnya untuk dengarin musik, saatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini keliru, ya. Ini sangat keliru. Harusnya selalu dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Kita sudah menjelaskan dan sampai di kunci sukses di alam kubur yang ke-8 pada kesempatan yang lalu tentang masalah sholat. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah sholat. Dan saya sudah bahasakan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya tidak tahu apa alasan penulis di sini di poin 8, poin 9, dan poin 10 mereka atau beliau tidak menjelaskan dalil satupun. Padahal sebenarnya poin-poin ini sangat penting. Makanya sholat kita mendatangkan syarah atau penjelasan di pertemuan kita yang lalu, panjang lebar dari referensi-referensi yang lain. Nah begitu juga di poin ke-9, kunci sukses selamat dari siksa kubur. Yang ke-9 yaitu masalah puasa, juga sama, beliau tidak mendatangkan satu dalil pun. Maka kita akan insya Allah mendatangkan dari referensi yang lain. Begitu juga pertemuan yang akan datang insya Allah tentang kiat yang ke-10 selama dari kubur, yaitu masalah zakat, juga belum ditemukan ada dalil yang ditulis oleh penulis. Baik, kita akan bicara tentang masalah kiat ke-9 selamat atau sukses selamat dari siksa kubur, yaitu masalah puasa. Teman-teman sekalian, biasa banyak orang di antara kita begitu disebutkan puasa, pikiran dia langsung ke Ramadan. Padahal sebenarnya puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi puasa dalam Islam cukup banyak. Walaupun yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Sisanya umumnya sunnah. Kecuali Bapak Ibu punya puasa nazar. Ya, nazar itu misalnya mengatakan kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa. Kalau anak saya lulus diterima di kuliah, misalnya atau di satu universitas, maka saya akan puasa misalnya. Atau kalau anak saya sembuh, atau ini, atau itu, maka dia hubungkan dengan saya akan puasa 3 hari. Nah ini namanya puasa nazar. Kalau berhasil, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya, ini tentunya juga puasa yang dekat pada masalah kewajiban. Puasa ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim beliau di bab puasa lengkap. Karena saya setelah melihat bahasa beliau sederhana, mudah difahami, dan sudah mencakup semua yang kita harapkan dari bahasan tersebut. Namun sebelum saya bacakan dari definisi puasa, dari keutamaan puasa itu sendiri, dari ragam puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada yang puasa dimakruhkan, ya, ada puasa yang diharamkan, maka semua ini kita akan coba memberikan juga gambaran terlebih dahulu. Kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk, ya, atau bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk. Bukan hanya sekedar halalan dan thayyibah,
dibolehkan dan berkualitas. Tapi juga dia harus menambah poin ketiga, kuantitasnya. Jadi jumlah makanan dan minuman yang masuk itu harus dikontrol. Tidak boleh lost control dalam masalah ini. Sehingga terjadilah obesitas, ya, kegemukan, atau terjadilah penyakit-penyakit yang muncul justru karena makanan-makanan dan minuman yang tidak dikontrol masuk ke dalam tubuh. Karena porsinya melebihi daripada kebutuhan kita. Kita tahu kendaraan mobil atau motor, di saat butuh bensin, kita isi bensinnya sampai full misalnya. Tapi kalau sudah full, terus kita tambah lagi, akan meluap. Kalau di kendaraan mungkin dia meluap, kalau di tubuh tidak. Dia akan menumpuk ya, di tubuh kita dan akhirnya menjadi permasalahan. Saya coba mencari informasi, ternyata salah satu yang terbanyak membuat manusia meninggal di muka bumi ini, sebabnya obesitas, karena kegemukan. Jadi kegemukan itu ternyata bermasalah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seorang yang hidup di masa beliau jadi khalifah, karena perutnya buncit. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apa ini? Orang itu mengatakan, ini bekas nikmat Allah. Karena saya makan banyak nikmatnya Allah, jadi perut saya jadi besar gitu. Maka kata Umar, ini kekonyolan. Ini bukan nikmat Allah. Tapi kamu justru telah membawa nikmat itu disalahgunakan. Makna perkataannya begitu. Jadi salah gunakan. Sampai akhirnya kamu tidak sadar. Dengan kegemukan seperti ini membuat kamu akan malas beribadah. Kamu akan berlebihan pada hal yang halal. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu, kalau seseorang tidak berlebihan pada yang halal, makanan halal, minuman, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Allah mengatakan makan dan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran saking berkahnya makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita ini, kita sebenarnya makan sedikit saja, itu sudah cukup untuk seharian kita hidup. Tidak usah berlebihan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, wahai anak Adam, cukuplah kamu mengkonsumsi makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri tegak. Artinya secukupnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak mengantuk, tidak jadi malas, tidak menumpuk penyakit dan segala macam, maka kita harus menjaga masalah ini. Dan puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Karena dia akan mentraining kita untuk tidak sering makan. Kita disuruh bertahan dari azan subuh sampai azan maghrib untuk tidak makan dan minum. Itu kan berarti ada training. Apalagi kalau Ramadan, sebulan penuh kita dibiasakan seperti itu. Dan saking luar biasanya keberkahan dalam hidup kita ini, sampai-sampai kita buka puasa dengan sebutir kurma, 2 butir kurma, dengan segelas air putih atau teh hangat, itu udah membuat kita cukup kuat kok. Sampai sholat tarawih pun selesai kita masih bisa ya, beraktivitas. Makan pun mungkin sehari sekali. Saya malah kalau Ramadan sehari sekali makan. Sudah cukup banget gitu ya. Ini tergantung bagaimana persepsi di benak kita. Kita selalu makan, saya harus makan sehari 3 kali. Bahasa saya harus makan sehari 3 kali ini, berarti seakan-akan dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi ke pagi hari, kepala saya pusing. Ini jadi masalah buat dia nih. Padahal sebenarnya, jangan persepsi seperti ini. Jangan buat bingkai kehidupan yang kita kurung diri kita sendiri di situ. Ada susu, ada air putih, ada teh, ada apa saja minum, mudahin aja. Saya kalau tidak makan 2 piring, saya nggak akan kenyang. Ini jadi masalah. Ya. Padahal sebenarnya dia makan beberapa sendok udah cukup buat dia. Kan dia sendiri yang tanamkan persepsi itu. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila. Nanti gila benar. Padahal sebenarnya judulnya orang sama. Ibu-ibu sini semua depan saya, depan kami ini, walaupun beda casing, beda muka, beda paras wajah, postur tubuh, warna kulit, jenis rambut, apalah. Semuanya mungkin sukunya berbeda, tapi judul induknya perempuan. Sama. Laki-laki juga begitu. Saya sama bapak-bapak semuanya mungkin berbeda casingnya. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah menciptakan berbeda alis, berbeda mata, berbeda kulit dan segala macam. Tapi judul induknya laki-laki. Gak jadi nikah sama ini, nikah sama yang lain selesai. Jangan jadi beban gitu ya. Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Gimana caranya? Di rumah mertua, di masjid, di hotel, tidur saja biasa. Namanya tidur, kan judulnya tidur. Kan gitu. Jadi jangan kadang-kadang kita buat diri kita ini terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Karena sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Ini poin-poinnya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada
teori yang paling tepat. Bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan secukupnya. Dan puasa betul-betul melatih kita untuk itu. Bagaimana sebenarnya sudah cukup buat diri kita sesuatu yang luar biasa. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orangnya tinggi besar, kekar sekali tubuhnya, berotot ya. Itu luar biasa. Tapi makannya Umar ini roti sama minyak, zaitun, kadang-kadang sama kurma, kadang-kadang sama daging. Oke, apa saja yang ada beliau makan. Tidak jadi beban. Sampai pernah ada orang ditemui oleh Umar bin Khattab. Pulang dari pasar, beli daging banyak sekali. Kata Umar, kenapa kau beli ini? Dia bilang, saya lagi pengen. Kata Umar, apakah semua yang kamu pengen harus kau beli? Sebenarnya bukan dilarang ya. Tapi berlebihan ini jangan. Karena semua yang berlebihan itu pasti punya efek kurang baik gitu ya. Mubadzir lah dan segala macam gitu ya. Contohnya. Nah cucu beliau Salim bin Abdullah bin Umar terkenal sekali. Postur tubuhnya mirip seperti kakeknya Umar bin Khattab. Tinggi besar. Satu waktu dia lagi haji. Karena laki-laki kalau pakai haji itu cuma pakai ihram. Ya, laki-laki kalau lagi ihram tidak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai celana dalam, pokoknya 2 lembar kain putih saja. Nah kalau orang pakai, biasanya kita duduk laki-laki sama laki itu biasa kadang-kadang kena panas gerah, dibuka ihramnya, karena sama-sama laki-laki di tenda. Waktu Salim lagi makan, lagi mau makan sama orang-orang di kemah di Arafah, dia terbuka bajunya. Orang semua lihat, badannya bagus banget, berotot. Seperti kalau kita sekarang mungkin binaragawan. Maka ada yang tanya, apa makanan Anda? Dia bilang roti sama minyak. Ya, biasanya orang-orang dulu itu kalau mau melatih dirinya supaya tidak terlalu terikuti hawa nafsu, dia cari roti, dicelupin di minyak supaya basah baru dimakan sama dia. Orang-orang semua yang cuma ini, dia bilang ya, itu yang saya biasa makan. Tapi kalau ada makanan, bukan jadi beban juga. Kita lagi diundang sama orang, kita makan. Kita lagi ada makanan yang enak di rumah, kita makan. Tapi kalau nggak ada, bagi seorang mukmin biasa aja. Bukan jadi sebuah beban. Ya, ibu-ibu perlu renungi ini ya. Karena biasa perempuan itu terbawa perasaan. Kalau sudah pengen makan di satu restoran, nggak dapat, itu jadi bahan cerita sebulan. Itu restoran saya suka banget, tapi saya datang nggak dapat. Itu jadi bahan cerita terus, kenapa? Urusan dunia nggak usah terlalu berlebihan. Nah, ini hikmah-hikmah puasa luar biasa. Jadi kita ingin sentuh dari sisi itunya ya. Bukan hanya sekedar menyebutkan masalah keutamaannya. Jadi hikmah-hikmah diperintahkan itu sangat luar biasa. Nanti akan kita jelaskan atau bacakan bagaimana Syekh Abu Bakar rahimahullah menitik beratkan tentang masalah hikmah-hikmah puasa yang sangat luar biasa. Yang pertama masalah definisi puasa dulu. Secara syar'i, puasa itu menurut etimologi ya, bahasa, menahan diri atau imsak. Ya, menahan diri. Itu secara bahasa, tapi secara terminologi atau syariat, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, jadi makanan, minuman, dan biologis gitu ya. Dan semua perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat ibadah. Itu secara syariat. Jadi menahan diri dari makanan, minuman, biologis, serta semua perkara yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari, dengan niat ibadah. Ini definisi yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar, rahimahullah. Jadi saya ulangi, beliau mengatakan secara etimologi bahasa menahan diri. Tapi yang biasa jadikan rujukan adalah terminologinya atau syariatnya. Nah secara syariat adalah menahan diri dari makanan, minuman, biologis, ya, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Sementara perintah puasa itu disyariatkannya di fase Madinah. Di Mekah belum ada perintah puasa. 13 tahun Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Dari umur 40 sampai 53 tahun sampai beliau hijrah ke Madinah belum ada syariat puasa. Puasa itu dimulai Bapak Ibu sekalian di hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua dari bulan Hijriah. Ya, jadi setelah tahun 2 Hijriah, Nabi 2 tahun sudah hijrah. Sebelum Ramadan, berapa hari disyariatkan puasa Ramadan. Makanya para sahabat berperang Badr di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan itu puasa pertama mereka. Ramadan pertama mereka. Kemudian selanjutnya, puasa sendiri punya keutamaan-keutamaan baik yang wajib ataupun sunnah. Dan ini pasti akan kita butuhkan teman-teman sekalian ya.
Setiap kali Bapak Ibu ingin mengerjakan sebuah ibadah, supaya kita semangat mengerjakannya, ini poin pertama. Poin yang kedua, supaya kita bisa konsisten menjaga, sampai kita meninggal selalu kejar, ingin mengerjakan, kita harus mencari tahu, dapat apa kalau kita kerjakan ibadah itu. Biasa dalam ceramah disebutkan dengan fadilahnya. Jadi kita butuh, makanya semua perintah agama Bapak Ibu sekalian pasti ada fadilahnya. Ada fadilah puasa, ada fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah zakat, fadilah haji dan umroh, fadilah bakti sama orang tua. Semua punya keutamaan-keutamaan. Nah, karena kita bahas puasa, diantaranya diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, hadis Nabi SAW. Dan hadis ini, hadis yang sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan beliau menghasankan hadis ini, bukan sahih ya, dihasankan. Dan Imam Suyuti mengatakan hadis ini la ba'sa bihi, atau bisa diterima. Yaitu sabda Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Ketahuilah, puasa itu adalah perisai yang terbaik dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk berperang. Nah, hadis yang serupa ini cukup banyak disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Al-Mundhiri rahimahullah ini menyebutkan banyak hadis di bab tentang puasa. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa sehari jalan Allah, Allah akan buatkan untuknya khandak. Khandak itu seperti parit yang sangat dalam dan lebar, gitu kan, antara dia dengan neraka. Jadi ternyata puasa itu selain terapi kesehatan, ya, melatih untuk mengontrol makanan dan minuman yang masuk, gitu ya. Juga nanti kita akan lihat bagaimana melatih kesabaran, ya. Dalam sisi sosialnya, sisi kesehatannya banyak sekali manfaatnya. Juga nanti akan kita jelaskan tentunya. Tapi di sini dipenjelaskan, secara agama dia akan menyelamatkan dari api neraka. Dan ini perisai terbaik. Jadi kita tahu perisai adalah yang digunakan oleh orang di masa dulu kalau berperang. Tangan kanannya pegang pedang, tangan kirinya pegang perisai dari besi, bulat kotak misalnya bentuknya, lalu untuk menangkis serangan musuh. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sama yawman fisabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajahu anin nari bidhalika al-yawmi sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, mau wajib atau sunnah. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah azza wa jal, wajib atau sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, atau puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Taswa dan Ashura dan seterusnya. Nanti kita akan rincikan beberapa jenis-jenis puasa sunnah. Maka semua itu akan Allah jadikan penyebab dijauhkannya wajah dia, si pelaksana puasa ini, dari api neraka sejauh jarak 70 tahun. Satu hari puasa. Selain memberikan manfaat, ya, kita bisa kontrol emosi, bisa kontrol dari dosa, bisa kontrol makan dan minuman yang masuk. Ternyata bisa menyelamatkan dari api neraka luar biasa. Satu harinya 70 tahun. Gimana kalau kita balik 70 tahun orang sempat puasa? Setiap tahun Ramadan dan setiap pekannya selalu ada Senin Kamis. Sebulan sekalinya ada Ayyamul Bid. Setahun sekalinya juga ada puasa Arafah, puasa Taswa dan Ashura. Ini semua luar biasa. Berapa jauh dia dari api neraka tersebut. Kemudian juga hadis yang ketiga tentang masalah adanya doa mustajab bagi orang yang puasa. Selain tadi manfaat dijauhkan dari api neraka, ternyata dia berdoa apa saja, mulai azan subuh, ya, sampai terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, ya, salah satu yang tidak akan ditolak doanya adalah orang yang berpuasa. Dan puncaknya pada saat menjelang buka puasa. Puncaknya pada saat menjelang buka. Jadi boleh kita berdoa kapan saja di saat puasa dari mulai azan subuh sampai terbenam matahari. Tapi puncaknya itu menjelang buka puasa. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang puasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka atau akan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Al-Hakim mensahihkannya. Cuma dalam poin ini saudaraku seiman, berdoa itu sebelum buka puasa, ya. Misalnya beberapa setengah jam sebelum buka puasa, 1 jam itu kita berdoa, itu yang paling tepat, ya.
Kalau sudah azan, tepatnya berbuka puasa. Baca bismillah, lalu kemudian mulai dengan sunnah Nabi SAW itu dimulai dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Ya. Dikatakan dalam riwayat kalau Nabi SAW tidak memiliki rutab, beliau pindah ke tamarat, butir-butiran kurma yang kering. Ya. Atau selain kurma yang basah. Dan kalau tidak ada baru hasawat min ma' atau beberapa teguk air putih. Lalu beliau sholat maghrib. Ya. Jadi seperti susunannya begitu. Memang pertama buka puasa walaupun kita haus, coba makan kurma dulu. Walaupun satu butir gitu ya. Jadi ini kurmanya yang basah karena sudah ada kandungan airnya. Kemudian kalau tidak ada baru kurma yang mungkin tidak basah atau kita basahkan biasa kering. Kemudian baru kalau tidak ada air. Atau kalau kita mau gabungkan keduanya oke. Yang penting bismillah tangan kanan kurma dulu kemudian baru minum air. Setelah minum air baru kita baca doanya zahabaz zama'. Telah hilang dahaga itu. Wabtallatil uruq. Telah basah semua urat-urat. Wa thabatal ajri insyaallah. Dan semoga pahala dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ini saya ingatkan kenapa? Karena ada orang pas azan masih sibuk berdoa. Sehingga lewat waktu buka puasanya. Ini keliru juga ya. Karena kata Nabi SAW manusia tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan menerlambatkan sahurnya. Azan langsung buka puasa. Habis itu sholat baru makan berat kalau mau makan setelahnya. Dan sahur justru makin dekat dengan azan subuh makin baik. Nah seperti itu sabda Nabi SAW. Selanjutnya Syekh Abu Bakar mengangkat juga dalil tentang adanya pintu di surga. Hadits yang sangat masyhur khusus untuk orang puasa. Maksudnya ada satu camp istana di surga khusus untuk orang yang rutin berpuasa. Hadits ini tentu disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Ketahuilah di surga itu ada satu pintu gerbang yang sangat terkenal dan bernama Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Nanti hanya akan dimasuki oleh orang yang suka puasa saja pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk kecuali mereka saja. Yuqalu aina as-sa'imun. Akan diiklankan pada saat itu di mahsyar. Ya, di depan surga mana orang-orang yang suka puasa, fayakumun, maka mereka akan berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ketahuilah kata Nabi SAW diulangi 2 kali, tidak akan ada yang masuk ke kem istana itu kecuali mereka saja. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk ditutup pintu gerbang itu, tidak bisa lagi orang masuk. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada lagi orang lain yang bisa masuk setelah mereka masuk. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di surga itu hampir semua ibadah punya pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, jihad punya pintu gerbang. Di dalamnya ada camp istana. Kita bisa memiliki istana lebih dari satu, dan di semua jenis ibadah ini bisa kita punya istana-istana. Kita bisa punya istana di camp puasa, di camp sholat, di camp jihad, dan seterusnya. Itu semua ada pintu-pintunya. Makanya waktu Nabi SAW menjelaskan itu, Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Bukan hanya pintu puasa, pintu salat. Kata Nabi SAW, iya. Dan saya berharap kamu salah satunya. Karena Abu Bakar selalu radhiyallahu anhu sibuk mengerjakan semua jenis ibadah dan maksimal dalam mengerjakannya. Syekh Abu Bakar rahimahullah kemudian pindah ke poin penting masalah manfaat puasa itu sendiri. Tadi yang saya bilang kita akan singgung ya. Beliau mengatakan di antara manfaat-manfaat spiritual secara keimanan yang terdapat pada puasa adalah bahwa puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya. Ini poin yang tidak kalah penting karena untuk menjadi penyabar itu butuh latihan. Tidak bisa orang sembarangan bisa tiba-tiba sabar dalam segala macam ujian. Dan puasa yang terbaik karena dia bersabar. Lagi kering tenggorokannya, dia butuh minum tapi karena Allah larang maka dia tahan dirinya, dia bersabar. Lapar, dia bersabar. Matanya, telingahnya, mulutnya, tangannya, kemaluannya, kakinya, semuanya ikut berpuasa. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bahkan perbuatan halal saja, makanan, minuman yang halal, biologis yang halal juga ditahan pada saat lagi puasa. Ya, sampai nanti azan maghrib baru boleh. Gitu kan? Di sini kalau yang halal saja, sempat beberapa poinnya tadi ditahan. Maka dia bisa bersabar, otomatis nanti dia akan terlatih dan terbiasa meninggalkan yang diharamkan. Jadi kata beliau di antara manfaat, ya, 2 kali beliau ulangi jamak ya. Di
Di antara manfaat-manfaat spiritual yang terdapat pada puasa adalah bahwa puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan diri. Mau nggak mau kita terlatih untuk itu ya, karena kita membiasakan diri mengendalikannya. Mau makan, mau minum, enggak, tunggu azan. Kita kan bisa kendalikan diri. Karena memang jiwa kita ini kita harus kendalikan ya. Kalau tidak, jiwa itu ada cenderung pada kebaikan, cenderung pada keburukan ya. Jadi dengan puasa ini kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi pernah saya kasih contoh, iblis pimpinan syaitan ya, dan dia menyesatkan banyak manusia sebagaimana Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan, siapa yang menggoda iblis di saat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam dan dia tidak mau sujud? Iblisnya sendiri pimpinan untuk menggoda, yaitu hawa nafsunya dalam jiwanya. Ada gejolak, Allah ciptakan pada jin dan manusia gejolak, ingin berbuat baik dan ingin berbuat buruk. Bapak Ibu tadi waktu sepakat ingin datang ke sini, berarti sedang mengontrol jiwanya untuk menerima ajakan untuk pergi bertaklim misalnya. Sebenarnya di dalam jiwa kita tuh ada gejolak juga, gak usah, nanti aja, bisa online, nanti bulan depan, kesempatan lain aja. Lalu setan tunggangi bisikan jiwa itu dengan beberapa program lainnya. Misalnya masak aja, urus anak aja, atau apa aja gitu-gitu supaya kita ya, tergoda. Nah seperti itulah ya. Puasa itu membantu kita bisa mengendalikan diri. Kemudian menumbuhkan karakter ketakwaan dalam diri, karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya. Ketakwaan artinya kepatuhan ya. Bagaimana kita jadi terbiasa patuh sama Allah. Puasa melatih itu. Karena sekian jam kita patuh sama Allah. Kita selalu mau buat ketaatan, terus kita merasa sayang banget kalau buat dosa. Nanti puasa saya batal nih, nah gitu. Ya. Kemudian dikatakan khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai setelah puasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusyamu kama ya alladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diperintahkan kalian atau diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Itu secara spiritual atau keimanan. Lalu paragraf setelahnya Syekh Abu Bakar mengatakan dalam kitab beliau Minhajul Muslim, sedangkan manfaat-manfaat sosial dari puasa. Di antaranya adalah bahwa puasa membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin dan bersatu. Mencintai keadilan dan persamaan. Karena pada saat puasa kita tahu yang kaya puasa, yang miskin puasa, yang sehat puasa, yang sakit puasa, orang Arab atau orang Ajam semuanya puasa. Maka kita merasa ada kesamaan antara kita dengan orang-orang beriman yang lain. Ya. Kemudian mencintai keadilan dan persamaan dan menumbuhkan perasaan sayang dan moral atau akhlak yang baik. Sebagaimana ia melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan dan kerusakan. Itu kalau tiba Ramadan atau tiba masa puasa, sekian persen itu keburukan berhenti. Ya, umumnya orang berhenti ya melakukan dosa. Sayangnya mereka banyak yang tidak ambil pelajaran setelah Idul Fitri kembali dalam kemaksiatannya. Padahal tadinya sudah masuk dalam zona aman ketakwaan, tinggal mereka menjaga sampai ajal datang, itu akan aman. Tapi sebagian mereka tidak, malah juga pintu kemaksiatan, pelanggaran setelah puasa. Dia tidak ambil pelajaran. Sayang sekali. Dari segi kesehatannya kata beliau, di antara manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan adalah puasa membersihkan usus-usus. Ya, karena tidak semua makanan bisa langsung dikelola oleh usus kita. Kalau kita lebih dalam mempelajari secara medis, kita akan temukan banyak sekali jenis-jenis makanan juga yang kalau masuk itu butuh waktu yang cukup lama. Ada yang harian, ada yang bulanan bahkan. Ya, baru bisa dikelola oleh usus kita karena beratnya bobot kandungan yang ada di makanan tersebut, apakah bahan kimianya, pengawetnya, dan seterusnya. Puasa itu akan membantu karena sudah tidak ada yang masuk di usus kita sekian jam, maka mau nggak mau dikelola makanan tersebut. Ya, begitu juga dengan menumpuknya lemak itu, mungkin teman-teman yang biasa olahraga tidak asing, dia pasti akan digunakan kelebihan lemak itu pada saat tidak ada asumsi yang masuk gitu ya untuk energi kita. Kemudian memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa makanan dan kotoran, serta dapat meringankan tubuh dari himpitan kegemukan dan berat badan karena lemak. Di antaranya beliau mengangkat hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat.
Ini beliau katakan di pundurnya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dan As-Suyuti menghasankan hadis ini. Walaupun sebagian ulama masih ada yang menanggapi tentang kesahihan hadis ini ya, tapi beliau sengaja mengangkat kalau ada juga ulama yang menghasankannya. Dalam masalah ini ada satu pengalaman yang pernah digambarkan oleh seorang pengusaha besar di Saudi, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ini tidak mau puasa Ramadan. Orang kaya raya di Saudi. Dan uniknya, dia setiap mau tiba Ramadan, kalau sudah bulan Sya'ban, supaya nggak kena hukum Ramadan, tidak ada orang yang menasihatin dan mengingatkan dia, dia sengaja liburan sama keluarganya ke Eropa, ke Amerika, akhir Sya'ban. Nanti bisa berhujjah, kan musafir, Ramadan bisa nggak puasa. Jadi dia sengaja lahirkan, itu kisah nyatanya. Setiap tahun begitu. Mungkin setelah 10 tahun dia berjalan, Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit. Penyakit ini sering kambuh di perutnya, perasaan kram di perutnya, tapi nggak diketahui sebabnya. Jadi selalu kalau muncul itu dia sudah nggak bisa tahan lagi, karena kesakitannya dan mengambil waktu sekian lama dari masa hidupnya gitu. Dia berobat sana sini sama segala macam ya, atau spesialis, dokter, resep obat, semua sudah dicoba, nggak bisa sembuh-sembuh. Dan uniknya dalam setiap hari selalu muncul di jam-jam tertentu yang teracak. Dan kemudian di saat teracak, karena dia teracak, jadi nggak sempat ke dokter lagi untuk ngecek juga. Kadang-kadang muncul jam 3, kadang-kadang muncul jam 5, kadang-kadang muncul tengah malam, nggak jelas. Ya kan? Sehingga dokter pun pada saat di endoskopi, di segala macam lah, USG, tidak ada, nggak ditemukan masalahnya. Hingga cerita, dia rupanya datang ke salah satu dokter Katolik di Jerman. Nah, begitu ceritanya ya. Sebenarnya orang Katolik ini dokter itu sudah lama mau masuk Islam. Tapi dia kebetulan nunggu, apa nih yang bisa gitu, dia mau terpicu untuk syahadat. Dia mau sesuatu yang besar, dokter ini. Kuasa Allah pertemukan sama orang ini. Dokter lihat nama-nama dokter yang pernah dia konsultasi. Ini dokter-dokter dunia, sudah profesor semua di bidangnya. Resep vitaminnya, resep obat segala macam itu sudah yang terbaik. Gak ada lagi generik-generik, ini semuanya yang asli, yang bagus, yang kualitas paling bagus. Juga sama. Akhirnya dia bilang gini, kebetulan waktu itu mau Ramadan di tahun ke-11. Kata si Katoliknya ini, dokternya, saya mau berbagi dengan kamu. Kamu Muslim kan? Dia bilang ya. Setahu saya dalam Islam, karena dia sudah lama belajar Islam, tapi dia belum masuk Islam. Nanti ini sekaligus jadi penyebab dia masuk Islam gitu. Jadi dia bilang, setahu saya dalam agama kamu kan ada puasa tuh. Ramadan sebulan. Sekarang berhentikan semua obat ini. Berapa hari mau Ramadan masuk, coba kamu terapi puasa. Lakukan puasa itu 1 bulan. Orang ini tiba-tiba tersentuh kuasa Allah. Allah kalau kasih hidayah orang itu, sentuhnya kadang-kadang kita nggak masuk akal kita ya. Ada orang karena cuma lihat satu cuplikan ceramah 1 menit, sadar, tobat dari semua dosa-dosanya. Ya. Ada juga orang sebaliknya, dia satu cuplikan buruk, maka rusak hidupnya. Na'udzubillah. Jadi Allah kalau berikan hidayah itu luar biasa. Ya. Maka dia pun pulang, dia terapi kesehatan. Subhanallah, semenjak dia niat puasa Ramadan, sebulan pun nggak pernah kambuh kram perutnya. Setelah Idul Fitri, ya, di akhir Ramadan dan Idul Fitri, dia nyatakan taubat nasuha kepada Allah SWT, dan dia bersedekah sekian banyak harta dia di jalan Allah, dan dia kembali ke Jerman, dan dia ucapkan kepada dokter tersebut, terima kasih Anda sudah mengajarkan saya tentang perintah agama saya. Terus terang saya selama 10 tahun tidak pernah puasa perintah agama. Tapi setelah Anda ingatkan, Allah ingatkan melalui lisan Anda, maka saya pun jadi puasa. Maka dicek betul orangnya tidak sakit lagi, karena itu dokternya malah syahadat. Tapi kita bisa lihat bagaimana manfaat puasa itu sangat besar. Ya, saya berapa kali duduk sama teman-teman medis Muslim, mereka mengatakan betul-betul Ustaz ya, perintah puasa itu luar biasa. Saking sayangnya orang-orang yang tidak tahu seperti kami tahu. Sudah ada penelitian segala macam, ternyata itu manfaatnya besar sekali buat kesehatan ya. Kalau mereka tahu itu, maka mereka pasti akan melakukannya. Walaupun tidak ada syariatnya, apalagi kalau ada keutamaan-keutamaan tadi, selamat dari api neraka, jaraknya 70 tahun gitu ya. Ya, kemudian bisa jadi pengampunan dosa dan segala macam keutamaan yang luar biasa dari puasa itu. Baik, selanjutnya beliau masuk penjelasan tentang masalah jenis-jenis puasa. Ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan, dan ada yang diharamkan. Tentu kalau diwajibkan kita sudah tahu puasa Ramadan.
kita nggak sedang bahas itu, tapi nanti kita akan singgung sedikit saja ya. Karena puasa Ramadan ini biasanya menjelang Ramadan cukup banyak materi yang akan membahas atau dibahas oleh para ustadz kita, dan juga kita tidak asing ya. Nah, ini puasa yang sangat agung setahun sekali ya. Tapi yang jelas Ramadan itu fungsinya setelah 11 bulan kita menggunakan usus kita, tubuh kita ini, kalau tubuh kita ini robot, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah rusak ya. Karena panas, dingin, asam, pedas semuanya masuk ya. Apalagi kita di Indonesia Masya Allah tidak kurang dengan kuliner ya. Dan kaya sekali dengan karbohidrat yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah nasi digoreng lagi dan ya, jadi pakai minyak gitu. Tambah nasi sama mie, semuanya karbo sama-sama. Ini luar biasa itu. Jadi banyak banget. Saya kalau ketemu sama teman-teman saya di luar negeri, terutama di Saudi, mereka lagi hidangkan misalnya buah pisang. Saya bilang ini di Indonesia kita goreng. Hah? Pisang kamu goreng gitu. Dia kaget pisang bisa digoreng pakai minyak. Dia nggak tahu kalau itu makanan sehari-hari kita itu ya. Dia belum tahu lagi ada kerupuk, ada apa. Ya, hampir semuanya serba digoreng gitu. Hal kita tidak bicara itu. Baik, kita masuk, belum mulai dengan puasa-puasa yang disunnahkan, tidak asing, belum mulai, ini mulai karena urutan buku Syekh Abu Bakar, maka saya baca. Karena puasa ini, beliau menjelaskan saja tentang ini jenis-jenis puasa sunnah. Dimulai dari puasa Arafah, yang dilakukan setahun sekali saja, bagi orang yang sedang tidak haji, tidak asing tentunya, terjadi pada 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Shaumu Yawmi Arafah yukaffiru dhunuba sanataini madiyatun atau madiyatan wa mustaqbalatan ya. Saya ulangi, Shaumu Yawmi Arafata yukaffiru dhunuba sanataini madiyatan wa mustaqbalah wa Shaumu Ashura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa 2 tahun sekaligus. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Kemudian dikatakan, dan puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram juga setahun sekali saja menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana keutamaan puasa Arafah yang setahun sekali, dan hanya sehari puasa bagi yang sedang tidak haji bisa mendapatkan pembersihan dosa 2 tahun sekaligus. Oleh karena itu kami sarankan agar Bapak Ibu selalu punya kalender ya, atau Anda kalau punya aplikasi di handphone yang ada tanggal hijriahnya supaya tidak luput dari ini ya. Yang jelas kalau mudah diingat, berarti ingat pada saat jemaah haji lagi wukuf di Arafah. Walaupun khilaf di antara ulama, kita ikutin wukufnya jemaah haji atau kita ikutin tanggal 9 Zulhijjah kita. Ini ada yang mengatakan ikut Arafah, ada yang mengatakan ikut tanggal 9. Intinya Anda jangan ketinggalan puasa ini gitu ya. Baik, yang kedua puasa Ashura tadi sudah disinggung, tapi di sini ditambah di poin kedua dengan Tasu'a. Ashura dari kata-kata Asyara yang berarti 10, maksudnya 10 Muharram. Dan Tasu'a adalah 9, maksudnya 9 Muharram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa shaumu Ashura yukaffiru sanatan madhiyah. Sedangkan puasa Ashura bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan tentang puasa Tasu'anya, 9-nya, karena waktu itu orang-orang Yahudi puasa juga 10 Muharram, Ashura, maka beliau mengatakan, idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yawm at-tasi'. Kalau kami masih tiba hidup tahun depan, maka secara otomatis kami akan ikutkan ya puasa ini dengan puasa 9, maksudnya puasa Ashura dengan Tasu'a, agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hadis ini riwayat Muslim. Yang ketiga puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kita sudah tahu bulan Syawal itu adalah bulan yang datang setelah Ramadan. Ramadan bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah, Syawal bulan ke-10. Biasa kita lihat kalau selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Nah Idul Fitrinya nggak boleh kita puasa 1 Syawal, tapi setelahnya boleh berpuasa. Nah kita anjurkan puasa 6 hari. Hadis yang masyhur, bisa 6 hari berturut-turut, bisa cuma 6 hari tapi bisa 6 hari tapi dipecah-pecah gitu ya, atau dipisah-pisah. Yang penting selama bulan Syawal. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana wa atba'u sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu melanjutkan dengan 6 hari puasa bulan Syawal,
maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Yang keempat, puasa pertengahan pertama dari bulan Sya'ban. Ya. Puasa pertengahan pertama maksudnya 2 pekan pertama dari bulan Sya'ban. Bulan sebelum Ramadan. Ramadan bulan ke-9 ini bulan ke-8. Sesuai dengan pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan puasa dalam 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tentu ada rincian ulama tentang masalah puasa beliau. Selain puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidnya, biasanya beliau tambah dengan puasa tatawwu atau puasa tambahan. Jadi namanya puasa tambahan, Bu, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau pernah dengar hadis Nabi SAW waktu beliau pernah pulang ke rumah Aisyah, lalu kemudian beliau tanya, apakah kalian punya makanan? Aisyah mengatakan tidak ada. Kata Nabi SAW, inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Ini namanya puasa tambahan. Jadi bukan Senin Kamis, ya. Ibu saya hari Selasa, lagi sehat-sehat badannya, dan saya lagi nggak ada juga kepentingan hari ini, saya mau puasa aja. Boleh aja. Namanya puasa tatawwu. Yang kelima, puasa ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini jenis puasa sunnah yang kelima. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu dianjurkan puasa. Tentu 10 Zulhijjah tidak puasa, ya, karena memang itu adalah hari raya Idul Adha. Hadits yang sangat masyhur dalam masalah ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wajalla min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di hari-hari ini. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, wahai utusan Allah, kami mau bertanya, jihad pun di jalan Allah belum bisa menyamai pahala puasa di 10 awal bulan Zulhijjah itu, atau amal-amal dikerjakan 10 bulan Zulhijjah? Qala walal jihadu fisabilillah, jihad pun belum bisa menyamai pahala orang yang berbuat amal soleh apapun di 10 awal bulan Zulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berperang membawa jiwa dan hartanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Kemudian yang keenam, puasa pada bulan Muharram. Puasa sama tadi Senin Kamisnya atau Ayyamul Bidnya, ya. Tapi diperbanyak juga di bulan Muharram puasa-puasa tambahannya. Ini kata beliau begitu, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika ditanya puasa apakah yang lebih utama setelah Ramadan, maka beliau mengatakan syahrullahi alladzi tad'unahu muharram, tad'unahul muharram. Bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal dikerjakan setelah puasa Ramadan. Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari setiap bulan, biasa dikatakan dengan puasa putih, ya, karena bid artinya putih. Dan paling afdal dikerjakan 13, 14, 15. Sesuai dengan pernyataan sahabat Nabi yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarana Rasulullah SAW an nasuma min asy-syahri 3 ayyamil bid. Sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari-hari putih selama 3 hari setiap bulannya. 13 wa 14 wa 15. Tanggal 13-nya, 14 dan 15-nya. Wa qala hiya ka shaumid dahr. Kata Nabi SAW, dan dia pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Yang ke-8 dan ke-9 puasa sunnah gabungan antara Senin dan Kamis. Poin ke-8 puasa Seninnya, poin ke-9 puasa Kamisnya. Karena biasa kita tahunya puasa Senin Kamis digabung, karena dia ini kayak partner, ya, walaupun berdiri sendiri, ya. Misalnya Bapak Ibu sempat puasa Senin, tidak sempat puasa Kamis, nggak masalah, ya. Jadi tidak harus partner, nggak harus orang puasa Senin harus Kamis juga. Tapi kalau kita gabungkan keduanya itu jauh lebih afdal. Sesuai dengan riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi SAW selalu mengerjakan Senin Kamis. Dan pada saat ditanya hal tersebut, beliau mengatakan, innal a'mala tu'radu kullu itsnaini wa khamis fayagfirullahu likulli muslimin, ya, au likulli mu'minin illa al-mutahajiraini fayaqul akhirhuma. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu diperlihatkan pada Allah, dilaporkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis.
Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin kecuali dua orang yang saling memutuskan persahabatan, bertengkar. Allah berfirman kepada para malaikat, tundalah mereka berdua ini. Dalam riwayat lain, tundalah mereka hatta yastalihah, sampai mereka baikan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang ke-10, puasa satu hari atau berbuka puasa sehari, biasa dikenal dengan puasa Daud. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Dan salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud. Kana yanamu nisfahu wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan Nabi Daud itu tidur setengah malam, lalu bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malamnya. Dan puasa satu hari, dan berbuka puasa satu hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang ke-11, puasanya bujang dan gadis, ya. Ini khusus yang belum mampu menikah, sementara mereka merasa ada gejolak syahwat, maka puasa bisa membendung itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj, fa inna aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Ya. Siapa yang sudah ba'a itu maksudnya sudah mampu melakukan, ya, hubungan biologis, bukan kemampuan finansial di sini. Si laki-laki sudah siap melakukan biologis, menumpangkan spermanya, lalu dia berikan hak istrinya, kemudian juga siap menjadi ayah kalau istrinya hamil. Si perempuan juga sudah siap melayani kebutuhan biologis suaminya nanti, siap hamil dan punya anak, itu namanya ba'ah. Siapa yang sudah punya ba'ah, maka menikahlah, karena dia akan lebih menundukkan pandangan dari yang haram dan menjaga kehormatan. Sedang bagi orang yang tidak mampu atau belum mampu melangkah menikah, hendaklah ia berpuasa karena sungguhnya hal itu dapat menjadi perisai baginya atau penolong baginya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita pindah ke puasa-puasa yang dimakruhkan. Boleh puasa tapi lebih baik tidak puasa, gitu ya. Yang pertama, puasa Arafah bagi orang yang melaksanakan wukuf, karena adanya larangan Rasulullah SAW untuk berpuasa di hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah itu sendiri. Semua disebutkan riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Artinya kalau Bapak Ibu lagi haji, wukuf di Arafah, tidak dianjurkan puasa. Tapi kalau ada orang puasa, hukumnya makruh. Dia tidak berdosa, puasanya nggak batal, tapi dia kehilangan pahala. Karena memang pahala di sini maksudnya pahala mengikuti sunnah Nabi SAW, ya. Sebenarnya pahala puasa tetap dapat, tapi dia kehilangan peluang untuk mendapatkan keafdalannya, gitu ya. Yang kedua, yang dimakruhkan puasa pada hari Jumat secara khusus satu hari saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, inna yawmal jum'ati idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu au ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya bagi kamu sekalian. Maka janganlah kamu berpuasa pada hari itu kecuali disertai dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad jayyid atau boleh diterima, ya. Dan juga disebutkan hadis ini disebutkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya hari Jumat jangan ibu puan bapak puasa sendiri, dia berdiri sendiri, kecuali diikuti Kamis sebelumnya atau Jumat atau Sabtu sesudahnya, gitu ya. Kayak misalnya orang mau bayar utang Ramadan misalnya, ya, jangan dia puasa Jumat saja. Beda kalau misalnya pas kena Ayyamul Bid, Jumat, Sabtu, Ahad itu lain. Ya sudah, karena ada perintahnya. Ini kalau lagi tidak ada perintah di hari itu, maka Jumatnya dimakruhkan kalau puasa sendiri. Yang ketiga, puasa Sabtu juga secara khusus terpisah. Hanya Sabtu saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum. Wa in lam yajidu ahadukum illa liha'a inabin au 'uda syajaratin falyadmadhu. Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu sekalian. Kalau pas Ramadan kena itu lain, ya.
Jika seseorang di antara kamu tidak mendapatkan apapun selain kulit anggur atau cuma ranting pohon kecil, maka hendaklah dia mengunyahnya. Maksudnya untuk batalin puasanya. Kalau dia sedang puasa Sabtu saja. Kecuali diikuti tadi sehari sebelumnya, Jumatnya, ya, atau sehari sesudahnya. Yang keempat, puasa pada akhir bulan Sya'ban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah tiba pertengahan atau akhir, ya, mencapai mulai pertengahan sebenarnya Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Kalau pernah dengar ini, hadis ini memang sering dibahas oleh para ulama, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Kalau Nabi SAW itu biasanya kalau bulan Sya'ban, kalau sudah lewat Ayyamul Bid, 13, 14, 15, nah mulai 16 ke atas beliau sudah tidak puasa. Di bulan Sya'ban, ya. Karena sepanjang tahun sudah puasa, gitu ya. Dan beliau mengatakan ada catatan di sini, hukum makruh menjalankan puasa pada hari-hari yang telah disebutkan di atas tadi adalah makruh tanzih atau belum sampai level derajat haram. Belum sampai pada derajat haram. Tapi lebih kehilangan pahala karena lebih menghilangkan keafdalannya, ya. Sedangkan makruh puasa pada hari-hari yang akan disebutkan selanjutnya adalah makruh tahrim atau makruh tapi sudah sampai pada level dilarang. Yang pertama, puasa wisal. Puasa wisal. Sebenarnya dia makruh tapi bisa masuk kepada dosa pengharaman. Yaitu berpuasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka sama sekali. Misalnya orang puasa sampai azan maghrib, dia harusnya buka puasa, dia nggak buka puasa, dia tahan sampai besok. Itu namanya puasa wisal, ya. Nabi SAW melarang, seraya bersabda, la tuwasilu, ya. Janganlah kalian berpuasa wisal. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud hadisnya. Maaf, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang kedua, puasa pada hari yang meragukan atau Yom Syak. Yom Syak itu akhir bulan Sya'ban. Kita ragu, ini sudah masuk Ramadan atau tidak. Itu namanya hari Syak. Makanya kan di akhir Sya'ban biasanya ada ru'yah hilal. Melihat bulan, ya. Nah di hari itu kita nggak boleh puasa. Hari Syak. Karena kata Nabi SAW, sahabat yang menukil dari Nabi SAW, man sama yawma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maksudnya hari ragu, masuk Ramadan atau belum, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim atau Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan secara muallak atau tanpa nomor urut, ya. Dan yang ketiga, puasa dahar atau puasa sepanjang tahun, non-stop, tiap hari puasa. Ini ada larangannya, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la sama man samal abad. Tidak akan dinilai puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam sabda beliau yang lain, man samal abada fala sama wala aftar. Barang siapa yang memaksakan diri puasa sepanjang tahun non-stop, maka tidak ada puasa dan tidak ada juga pahala berbuka baginya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga An-Nasai, dan An-Nasai mensahihkannya. Yang keempat, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya, padahal suaminya berada di rumah. Jadi maaf ibu sekalian, kalau suami ibu lagi cuti, ibu biasa puasa Senin Kamis misalnya, tetap ibu harus izin. Kan lagi di rumah nih, harus Senin, saya biasa puasa, boleh nggak saya izin puasa? Kalau dia izinkan boleh, kalau tidak maka itu hukumnya tidak boleh. Ya, puasa ibu dianggap batal itu, ya, sesuai dengan izinnya. Kata Nabi SAW dalam masalah ini, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa biidnih. Qala waqi illa Ramadan. Seorang istri tidak boleh berpuasa walaupun 1 hari, sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Waqi, seorang perawi hadis, mengatakan kecuali puasa Ramadan. Kecuali puasa Ramadan. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sekarang itu tadi puasa makruh tapi bisa sampai pada level pengharaman. Ya. Sekarang kita masuk ke puasa haram secara mutlak.
Nggak boleh puasa sama sekali, malah berdosa. Kalau tadi kan puasa seorang istri tanpa izin suaminya, tapi kalau tiba-tiba dia lagi puasa, suaminya bilang, udah nggak apa-apa, puasa aja saya ridho. Nah itu jadi berubah hukumnya gitu kan. Tapi kalau ini memang sudah haram, tidak boleh sama sekali. Ibu dan bapak kalau puasa, dosa. Yang pertama, puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, inilah 2 hari raya di mana Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada 2 hari tersebut. Hari Idul Fitri, setelah kamu sekalian berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Dan Idul Adha, ketika kamu sekalian memakan sebagian dari hewan kurban yang kalian sembelih. Ya. Ini perkataan Umar radhiyallahu anhu, dinukil oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, haram hukumnya puasa di 3 hari tasyrik. Tasyrik itu 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Kalau Idul Adha 10 Zulhijjah, tasyrik itu 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Makanya kalau bulan Zulhijjah, puasa Ayyamul Bidnya, Bapak Ibu sekalian pindah ke 14, 15, dan 16. Karena tanggal 13-nya masih masuk hari tasyrik. Ya. Ini karena Rasulullah SAW telah mengutus seorang penyeru dan menyampaikan pesan beliau di Mina dengan menyebutkan, La tasumu hadil ayyam, fa inna ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Jangan kamu sekalian berpuasa pada hari-hari ini, karena hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum, dan juga berhubungan biologis, diriwayatkan oleh Tabarani, dan aslinya ada dalam Sahih Muslim. Artinya memang Ayyamul Bid ini adalah hari untuk menikmati hewan kurban kita. Begitu juga lafaz lain, wa dzikrillahi azza wajal. Dan hari-hari ini adalah hari-hari zikir kepada Allah azza wajal. Nah, ini berarti penyampaiannya sudah sangat jelas ya. Yang ketiga, yang diharamkan bagi wanita, haram puasa pada saat haid dan nifas. Ya. Berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama mengenai rusaknya atau batalnya puasa seorang wanita yang haid dan nifas. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuqsani diniha. Dikatakan, bukankah jika seorang wanita mengalami haid, maksudnya nifas, ia tidak melaksanakan sholat dan tidak puasa, itulah bagian daripada kekurangan agamanya. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat, yang haram puasa, puasanya orang yang sakit. Ya. Dan dikhawatirkan membahayakan jiwanya. Dia kalau puasa malah bisa bahaya, lebih parah sakitnya. Ya. Maka di situ tidak boleh dia puasa. Apalagi sampai membawa pada kematian. Ya. Karena kata Allah SWT, beliau berdalil mengangkat surah An-Nisa ayat 29, surah nomor 4 ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah kalian membunuh diri kalian, karena sungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian semuanya. Ya, jadi ini jelas dalil tentang masalah atau pembagian tentang masalah puasa itu sendiri. Dan tentunya kalau kita mau bahas lebih panjang lebar, ini banyak sekali bahasannya, teman-teman sekalian, tentang masalah puasa ini. Di antaranya tentu kalau kita mau bahas masalah Ramadan itu cukup panjang. Bahasan tentang masalah Ramadan itu bab khusus ya. Tapi kita cukupkan sampai sini insya Allah tentang masalah bab puasa ini. Kita sudah sebutkan tentang faedah-faedahnya secara kehidupan sosial, secara spiritual atau keimanan, ya, secara kesehatan, semua sudah dipaparkan. Kalau ada benar dari Allah, silakan diamalkan. Kalau rasa dari saya, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.